Saudara, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, terima kasih kalau pada saat ini kembali kami boleh datang beribadah, khususnya di dalam kami merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Kami bersyukur Tuhan bahkan juga boleh menyaksikan saudara-saudari kami dibaptis. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, dan kami saat ini ingin menikmati firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami sungguh perlu firman-Mu untuk mengatur hidup kami. Kebenaran-kebenaran-Mu untuk membenarkan hidup kami, mengkoreksi kami, mengkritik kami, juga untuk menghibur kami, meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang lemah ini jadikan sebagai saluran berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara-saudari yang kekasih. Bersyukur pada Tuhan pada saat ini kita boleh beribadah bersama-sama. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Selamat juga kepada saudara-saudari yang dibaptis. Ya saudara, ada yang muda, ada yang tua. Tidak ada istilah terlambat untuk percaya kepada Yesus dan mengikuti Dia menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Saudara sekalian, saya juga menyampaikan salam sejahtera untuk saudara-saudari sekalian, khususnya dari rekan-rekan pelayanan saya di Sekolah Alkitab di STT Amanat Agung. Salam sejahtera untuk saudara-saudari sekalian. STT Amanat Agung ada di Jakarta. Saya melayani sekarang sebagai dosen. Tahun lalu saya masih ketua. Sudah 8 tahun, 2 periode saya sebagai ketua STT Amanat Agung, dan secara peraturan saya sudah harus turun karena sudah 2 periode. Sekarang saya tetap melayani di STT Amanat Agung sebagai dosen. Saudara sekalian, kami sangat berharap dukungan saudara dalam doa-doa untuk STT Amanat Agung. Saudara, karena menyelenggarakan sekolah Alkitab yang mendidik orang-orang untuk menjadi hamba Tuhan, itu beda sekali dengan menyelenggarakan satu perguruan tinggi pada umumnya. Ya, ini betul-betul adalah peperangan rohani. Kita merekrut calon-calon mahasiswa harus dengan hati-hati, mendidik dengan hati-hati, bukan hanya pengetahuan, tapi juga sifat mereka, karakter mereka, kemampuan pelayanan mereka, sikap hidup mereka, dan hal-hal yang lainnya. Ya, bahkan termasuk pacaran mereka pun harus diatur supaya mereka boleh menjadi teladan nanti ketika masuk ke ladang pelayanan sebagai hamba Tuhan dan pemimpin rohani. Dan itu pekerjaan yang sulit. Karena itulah saudara, tolong ya dukung dalam doa untuk sekolah-sekolah Alkitab, ya khususnya dalam hal ini sekolah Alkitab kami di Jakarta, STT Amanat Agung. Saudara ingat, dukung dalam doa. Ya, dan doakan juga saudara supaya semakin banyak orang mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Khususnya dari gereja-gereja Tionghoa. Ya, orang-orang Tionghoa di Indonesia sekarang lagi masa makmur-makmurnya, kirim anaknya ke sekolah universitas yang kira-kira bisa mendatangkan uang, bisa meneruskan perusahaan yang dianggap bergengsi begitu ya. Mungkin ke Oxford, ke Cambridge, ke MIT, ke Sydney, ke tempat lain begitu. Ya, kadang-kadang karena hal-hal seperti itu agak jarang juga mendengar panggilan Tuhan untuk anak-anak mereka yang mungkin Tuhan ingin panggil jadi hamba Tuhan full time, jadi misionari, jadi pendeta, jadi guru Injil, jadi pengajar, pendidik Kristen. Walaupun mungkin secara duniawi dianggap kurang bergengsi, mungkin ya, tidak mendatangkan kekayaan, tapi saudara, itu adalah panggilan yang sangat istimewa, sangat khusus. Jadi doakan juga dari gereja kita, dari keluarga kita, bahkan mungkin kita sendiri, ya Tuhan memanggil kita menjadi hamba Tuhan, dan kita mengatakan iya Tuhan, saya mau menyerahkan diri dan masuk sekolah Alkitab, dididik, dibentuk untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara sekalian, mari sekarang kita akan melihat kepada Alkitab. Tema kita pada hari ini dalam rangka perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus, kita merenungkan tema Raja atas segala raja. Kita akan membaca dari Injil Markus pasal 16 ayat 19, nanti diteruskan dengan Matius 28 ayat 18 sampai 20 untuk merenungkan tema kita pada hari ini, Raja atas segala raja. Markus pasal 16 ayat 19. Ini adalah tentang kenaikan Yesus ke sorga. Markus 16 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan.
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Terangkatlah Yesus ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ini juga adalah kisah mengenai Yesus akan naik ke sorga. Jadi di ujung dari hidup Yesus di dunia ini, dia berkata kepada murid-muridnya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara sekalian, ada dua hal yang sangat kontras di dalam pandangan kita sebagai orang Kristen. Pada satu pihak saat ini, kita bisa melihat betapa banyak orang menghina dan melecehkan Yesus. Nama Yesus dijadikan sebutan untuk sumpah serapah. Nama Yesus dijadikan sebagai satu permusuhan. Gereja yang menyembah Yesus dianggap sebagai orang-orang yang berpenyakit kusta, harus disingkirkan. Banyak terjadi, bahkan di Indonesia sendiri. Saudara sekalian, bukankah kita mengalami berbagai hal-hal yang seperti demikian? Izin mendirikan gereja yang sebenarnya jelas dipakai untuk menyembah kepada Yesus, izin mendirikan gereja itu bukankah sangat sulit? Bahkan mungkin prosesnya jauh lebih sulit daripada kalau saudara mau membuka diskotik, karaoke, panti pijat, nightclub, dan sebagainya. Ya, saudara tidak perlu kan sampai kumpulkan tanda tangan sekian banyak, harus orang beragama lain juga yang memberikan tanda tangan dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya satu bentuk permusuhan terhadap Yesus Kristus. Saudara, maka kalau menjadi majelis, pada saat periode majelis itu mau membangun gereja, mau mendirikan gereja, mau minta izin gereja, wah saudara, biasanya majelisnya akan kerepotannya luar biasa. Ya, banyak sekali yang harus dilakukan. Itu pada satu pihak. Betapa banyak orang menghina Yesus, mengejek Yesus, memusuhi Yesus. Bahkan dari awal gereja kita melihat, saudara sekalian, orang-orang dianiaya semata-mata karena mereka ini pengikut Yesus. Tetapi pada pihak lain seperti yang kita baca tadi, itu harus kita terima juga, kita amini, saudara. Ini bukan di kenyataan di lapangan, tapi itu ada di dalam pengajaran Kristen, di dalam iman kita. Ada satu kebenaran yang gak boleh membuat kita goyah karena kondisi dunia yang memusuhi Yesus. Kita harus pegang satu kebenaran ini yang Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dia adalah penguasa. Bukan saja di sorga, tapi di bumi. Dia penguasa di Indonesia, penguasa di berbagai tempat lain di bumi ini. Dialah penguasa. Tapi memang kontrasnya adalah kita lihat kalau penguasa kok nggak dihormati, kok dimusuhi, kok dihina, kok diejek, kok pengikutnya disakiti, dianiaya. Itu satu kenyataan, itu betul. Tapi jangan juga kita kemudian akhirnya melupakan satu kebenaran yang Yesus sendiri ucapkan. Dia adalah penguasa. Dan dia katakan itu beberapa saat sebelum dia naik ke sorga. Dia adalah penguasa surga dan bumi. Karena itulah tema hari ini, raja atas segala raja. Dia raja atas segala raja yang lain. Dia penguasa atas segala penguasa-penguasa lain. Walaupun dunia tidak bisa melihatnya. Bahkan kita sendiri pun mungkin kadang-kadang bertanya, di mana Yesus sebagai raja? Di mana Yesus sebagai penguasa? Tetapi orang Kristen sudah teruji oleh zaman. Dengan iman dia pegang kebenaran itu. Murid-murid di gereja mula-mula beratus-ratus tahun, bahkan sampai abad pertengahan, penganiayaan terjadi. Mereka kalau bisa langsung memperlihatkan kerajaan Yesus, kehormatan Yesus, kekuasaan Yesus.
menghancurkan musuh-musuh. Tapi tidak terjadi. Justru mereka mengalami penganiayaan, kesakitan, berbagai kesulitan. Tapi dalam iman mereka pegang kebenaran ini. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Seperti yang diperlihatkan dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu pada saat itu cuma dianiaya oleh kerajaan Romawi, oleh penguasa Romawi. Orang Kristen mungkin juga mulai bertanya, di mana Yesus yang Raja, di mana Yesus sebagai penguasa. Kemudian Yohanes, murid Yesus, diperlihatkan satu visi yang luar biasa mengenai Yesus di atas tahtanya. Di mana Yesus bertahta, di mana Yesus menjadi Raja, di mana Yesus menjadi penguasa. Saudara sekalian, jawaban sederhananya adalah satu istilah, kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Ini harus kita pegang baik-baik, saudara. Kalau kita sebut Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai penguasa. Di mana penguasaannya? Di mana kerajaannya? Alkitab menyebutnya adalah kerajaan Allah. Saya yakin saudara sering mendengar kata ini. Sebenarnya itulah inti kehidupan kita. Kerajaan Allah. Itulah kewarganegaraan kita. Kita warga negara Indonesia, mungkin ada beberapa orang warga negara Australia atau Singapura barangkali ya, banyak orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara di sana. Tetapi itu yang tentatif, itu yang sementara, itu yang fana. Itu yang bisa kita lepas. Walaupun kita harus setia kepada Indonesia. Tapi toh kita memang akan lepas juga. Kalau saudara pindah ke luar negeri, saudara berpindah ke warga negara, saudara lepas. Saudara meninggal, saudara lepas juga. Tetapi identitas asli kita adalah kerajaan Allah. Kita orang Tionghoa, kebanyakan mungkin. Kita orang Batak, kita orang Manado. Tapi itu juga bukan penentu identitas kita. Kita warga kerajaan Allah. Suku kita, ya, suku keluarga negaraan kerajaan Allah. Itu diri kita sesungguhnya. Sebenarnya kerajaan Allah, saudara, itu adalah inti dari ajaran Yesus. Inti dari ajaran Yesus. Ya. Ini dia. Inti. Kenapa saya sebut inti, saudara? Kalau saudara perhatikan dalam catatan Alkitab, begitu Yesus muncul ke masyarakat, apa yang dia beritakan? Kerajaan Allah. Beberapa saat sebelum dia naik ke sorga, apa yang dia beritakan? Kerajaan sorga, kerajaan Allah. Istilah itu, kata itu, konsep itu yang dia sampaikan. Awal sampai akhir, dan jelas di tengah-tengahnya banyak sekali dia bicara. Perumpamaan-perumpamaan Yesus, kebanyakan itu adalah berbicara mengenai kerajaan Allah. Hidup tentang kerajaan Allah. Bagaimana menjadi warga negara kerajaan Allah. Dari depan, di tengah, sampai di belakang. Yesus bicara mengenai kerajaan Allah. Saudara sekalian, misalnya saya ambil dari Markus pasal 1. Ayat 14 sampai 15. Itu adalah awal ketika Yesus muncul di masyarakat. Saudara sekalian, ketika dia muncul di masyarakat, ketika dia mulai memberitakan Injil, apa yang dia beritakan? Firman Tuhan berkata begini, sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu yang Yesus beritakan, kerajaan Allah sudah di dalam raihan tanganmu. Sudah dekat kepada kamu. Kamu bisa meraihnya. Untuk meraihnya bertobatlah, percayalah kepada Injil. Yesus memberitakan Injil Allah. Yang dia sampaikan, yang dia katakan adalah kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Bisa kamu raih. Kemudian di ujung setelah dia mati, dia bangkit. Sebelum dia naik ke sorga. Saudara, dikatakan begini di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka, kepada murid-muridnya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab
Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sesudah dia mati, dia bangkit. Kita tahu antara dia bangkit sampai dia naik ke sorga yang kita rayakan pada hari ini, itu ada 40 hari. Selama 40 hari itu apa yang Yesus lakukan? Dia mengajar murid-muridnya, kasih les tambahan, kasih kursus tambahan, tambahkan ajaran. Tetapi sebenarnya topiknya apa? 40 hari itu dikatakan dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid, berulang-ulang juga dia mengajarkan mengenai kerajaan Allah. Dia tanamkan itu di pikiran murid, tanamkan itu di dalam hati murid-murid. Tentang apa? Kerajaan Allah itu. Artinya saudara, itu sesuatu yang sangat penting. Ya, seperti halnya negara Indonesia, pemerintah Indonesia, dia maunya orang dari SD sampai kuliah itu belajar mengenai kewarganegaraan, ya, pelajaran kewarganegaraan, belajar UUD 45, belajar Pancasila, NKRI dan sebagainya. Supaya apa? Bahwa engkau sadar bahwa engkau adalah warga negara Indonesia, mencintai Indonesia, identitasmu Indonesia, begitu. Maka itu ditanamkan terus. Supaya ada jiwa nasionalisme. Nah sekarang selain kita adalah warga negara Indonesia, Yesus menanamkan dalam hati kita, pikiran kita, bahkan yang terpenting, yaitu sebagai warga kerajaan Allah. Lantas kemudian kita bertanya, saudara, apa itu kerajaan Allah? Apa itu kerajaan Allah? Sederhananya saudara sekalian, kerajaan itu bukan pertama-tama bicara mengenai tempat seorang raja bertata. Tapi itu adalah bicara mengenai kuasanya yang merajai. Kuasanya yang merajai. Sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, istilah kerajaan Allah itu lebih tepat ditulis kalau bahasa Indonesia saudara ya. Kerajaan itu adalah ke tanda kutip raja dan an begitu, atau ke kasih dash raja dash an, kerajaan, untuk mengatakan apa? Sifatnya sebagai raja, penguasaannya sebagai raja, kekuasaannya sebagai raja. Itu. Jadi kalau kita ngomong begini, Raja Belanda gitu, siapa sekarang namanya ya? Ada nggak ya raja? Kayaknya sekarang sudah nggak ada raja lagi ya. Mungkin dulu ada yang namanya Kaisar Hirohito, terkenal sekali. Kaisar Hirohito, begitu ya, kaisar. Kalau kita mau nyebut kekaisaran Hirohito itu adalah luar biasa bagus, misalnya gitu. Jadi kita tidak bicara mengenai kekaisaran sebagai satu negara, tapi dianya sebagai kaisar, sebagai seorang kaisar, dia adalah kaisar yang misalnya gitu, baik mungkin atau kejam atau apa begitu. Jadi kalau kita bicara mengenai kerajaan Allah adalah Allah sebagai raja, Allah sebagai penguasa, Allah sebagai yang memerintah. Maka saudara sekalian biasa diartikan kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah. The rule of God. Pemerintahan Allah. Allah memerintah kita. Itulah kerajaan Allah. Pemerintahan Allah atas diri kita, pemerintahan Allah atas dunia ini. Di mana Allah memerintah, di situ kerajaan Allah sedang beroperasi, sedang bekerja. Kalau engkau diperintah oleh Allah, kalau engkau di-rule, diperintah, dikuasai oleh Allah, disitulah undang-undangnya Allah berjalan, bukan? Disitulah hukum-hukumnya Allah, kebenarannya Allah itu berjalan. Pemerintahan Allah atas manusia, atas diri kita, atas segala ciptaan yang lain. Tapi ada satu kata yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Pemerintahan melalui Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Jadi pemerintahan Allah yang kita sebut dengan kerajaan Allah itu adalah pemerintah yang dilakukan, yang di-exercise melalui Yesus Kristus. Nah saudara, kita sudah langsung bisa paham ini. Kalau begitu, kalau dia kerajaan Allah itu dinyatakan, direalisasikan melalui Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Yesus ketika datang dari sorga, datang ke bumi,
Dia ketika mau menegakkan kerajaan Allah, menegakkan pemerintahan Allah di bumi, apa yang dia bawa? Ya kan, kalau namanya kerajaan seperti kerajaan dunia, harusnya dia bawa tentara banyak, bawa senjata, bawa tentara, mungkin jutaan tentara, malaikat-malaikatnya dengan semua senjata yang lengkap, menaklukkan manusia dan bumi ini. Dan kelihatan sih bisa, ya kayak Kubilai Khan, Alexander Agung, Napoleon mungkin ya, atau Hitler ingin menaklukkan seluruh dunia. Apakah Yesus datang dengan tentara, dengan senjata-senjata untuk menaklukkan manusia secara paksa? Tidak. Apa yang Yesus bawa? Dari sorga turun ke bumi, yang menjadi senjatanya dia, kalau kita bisa sebut seperti itu, untuk menaklukkan manusia. Apa yang dia bawa? Kasih, cinta kasih, yang membawa dia sampai kemudian mati di kayu salib, menyediakan penebusan dan keselamatan buat manusia. Saudara, kasih bisa menaklukkan orang gak sih? Zaman dulu bisa ya, kalau orang mencintai kita, kita langsung takluk. Kalau sekarang mencintai, kalau tanpa dompet yang tebal susah juga. Ya, kalau dia bilang mencintai, kita tanya dulu punya apa. Ya, kalau banyak yang pribadi, rekening pribadi, rumah pribadi, mobil pribadi, ya baru kita mulai takluk juga begitu. Tapi kemudian kita anggap itu cinta yang palsu. Ya, kita bilang, aku cinta padamu karena kamu punya gini dan sebagainya. Tetapi kalau orang mengatakan, aku mencintaimu karena cintamu begitu luar biasa padaku, aku meresponi dengan cintaku. Saudara, seperti orang tua mencintai kita. Kemudian kita hormat pada dia, kita cinta padanya. Kemudian kita mau jaga, merawat, memperhatikan orang tua kita seumur hidupnya. Itu karena kita to return love with love, mengembalikan cinta dengan cinta. Yesus datang ke bumi membawa senjata yang paling ampuh menaklukkan hati manusia. Paling ampuh, paling kuat mentransformasi manusia. Yaitu apa? Keselamatan. Kasih itu membawa dia naik ke sorga, naik ke salib, mati di kayu salib untuk menembus manusia. Untuk menyediakan keselamatan, menyediakan pengampunan dosa. Sehingga hati manusia berbalik, maka Yesus bilang bertobatlah. Itu untuk meraih kerajaan Allah, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk menjadi warga kerajaan Allah. Bertobatlah, percayalah kepada Injil Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu. Dasarnya cinta kasih. Yesus tidak memaksa kita dengan pedang, ayo percaya. Tidak. Tapi Yesus memberikan kasih itu. Kalau kau terima, kamu menjadi pengikutku, menjadi warga, menjadi orang yang taat, menjadi orang takluk. Itu adalah ketaatan yang sesungguhnya, bukan ketaatan karena diancam. Saudara, mana yang kita lebih suka? Anak kita tidak main game karena kita larang main game, atau main boleh tapi mungkin 1 hari 1 jam saja cukup. Kita bilang tidak boleh main lebih dari itu. Padahal itu alat game ada di situ, tapi dia tidak ambil untuk main. Atau anak kita tidak main game sama sekali sepanjang hari, karena semua gamenya kita bakar, kemudian dianya kita kunci dalam kamar. Maka kemudian kita bangga kepada tetangga, anak saya sama sekali nggak menyentuh game, nggak main seharian, bahkan nggak keluar rumah makan. Saudara, apakah kita bangga? Enggak juga. Karena apa? Dia terpaksa, dia dikunci di kamar, dia tidak punya apapun, sehingga dia kelihatan tidak main game, tapi sebenarnya dia terpaksa. Tetapi kalau dia ada pilihan di situ, ada alat-alat gamenya, ada gadgetnya, dia punya kesempatan untuk itu, dia bilang nggak mau, saya mau taat kepada papa mama. Saudara, itu bukankah itu yang paling indah? Itu yang Allah sedang bangun dalam diri kita, untuk menjadi warga kerajaan Allah yang taat kepadanya. Tapi itulah saudara, ringkihnya cinta kasih. Gampang ditolak sama orang, gampang disepelekan. Gampang sekali kita dilukai karena kita belajar mencintai orang, berbuat baik pada orang. Yesus bilang, orang tampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Dunia ini nggak bisa, karena dunia menggunakan senjata yang
keras. Bahkan sebelum kena tampar pipi kanan, kita sudah dulu mentampar dia pipi kanan, pipi kiri, atas bawah semuanya kita gampar dulu dia. Karena apa? Pencegahan gitu ya, supaya saya nggak kena gampar. Tampar pipi kanan, saudara sebenarnya nggak lazim. Saudara kalau tampar orang umumnya kena di pipi kiri. Ya, itu kan. Jarang nggak usah, kecuali kalau saudara kidal, begitu ya. Tapi dunia ini jarang kidal, jarang orang kidal. Nggak mungkin Yesus ngomongnya tampar pipi kanan gitu ya, pakai kidal gitu. Nah, tampar pipi kanan itu hanya bisa terjadi dengan cara apa? Slapping, begitu ya, slapping ya, slapping orangnya. Ya, kalau kecuali saudara mau jalan dulu ke belakang orang itu baru tampar begini, ya tentu juga aneh, nggak biasa terjadi. Tapi slapping itu bukan sakitnya yang membuat kita sakit, tapi penghinaan. Ya, slapping itu soalnya artinya menghina orang kan. Gitu ya. Bos tampar bawahan itu begini, begitu ya. Kalau mafia tampar orang kan begitu, gitu, slapping orang, menghina. Kalau kita dihina, kita diejek, Tuhan bilang balas kejahatan dengan kebaikan, balas permusuhan dengan cinta kasih, balas kemarahan dendam dengan pengampunan. Itu kan sakitnya luar biasa. Nggak heran saudara, Yesus dihina, diejek, dianggap nggak berkuasa. Ya, salib itu dianggap sebagai kehinaan, sebagai satu sandungan. Nggak ada kehormatan apa-apa. Di mana Yesus sebagai penguasa? Di mana Yesus sebagai raja? Saudara, kerajaan Allah dasarnya adalah cinta kasih yang menebus, yang menyelamatkan, yang mengampuni dosa. Itu kita pegang baik-baik. Dan kenaikan Yesus ke sorga, saudara, itu adalah penobatannya sebagai raja. Penobatan sebagai raja. Saudara tahu dinobatkan sebagai raja. Itu yang tadi kita baca. Markus 16 ayat 19 tadi kita sudah baca, dan banyak ayat yang berbunyi kurang lebih seperti itu, bahwa Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Itu adalah pengangkatan dan penobatan. Seorang panglima yang menang dinobatkan di samping sang maharaja sebelah kanannya. Makanya saudara jangan minta duduk di sebelah kanan kiri Yesus, itu sudah ada tempatnya itu. Ya, kirinya Yesus Allah Bapa. Tapi bukan betul-betul dalam pengertian ada 2 kursi begitu ya. Nanti Anda tanya Roh Kudus duduk di mana begitu ya. Sebelah kanan Allah itu adalah lambang kehormatan, lambang kemuliaan, lambang kekuasaan. Sebelah kanan. Dan di Alkitab berpuluhan kali menggunakan istilah Yesus sebelah kanan Allah. Bahkan ketika Stefanus, ingat Stefanus, dia dianiaya, dia dilempar, dia dianiaya, dia difitnah dan sebagainya. Ketika dia berdoa, dia nengok ke atas. Apa yang dia lihat? Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Enggak lagi duduk, saudara. Gambarannya berdiri. Kenapa berdiri? Ya, jadi bagus ya gambarannya. Kalau duduk kan seperti sedang bertahta. Kalau berdiri siap berperang. Gitu. Yesus siap membela Stefanus. Yesus siap membela engkau kalau engkau dalam kesulitan, penderitaan. Artinya itu gambaran saja saudara ya. Yesus tidak pernah berleha-leha, lupa bahwa umatnya sedang menderita. Yesus memegang tampuk kepemerintahan di sebelah kanan Allah. Dia berjuang membela warganya. Makanya 10 hari setelah Yesus naik ke surga, dia kirim Roh Kudus. Bahkan kepada murid-muridnya dia berkata, jangan pergi dulu, tinggal di Yerusalem. Aku akan beri kuasa, membuat engkau berani, membuat engkau berhikmat, membuat engkau bisa pergi ke seluruh dunia. Roh Kudus diberikan. Tapi Roh Kudus diberikan bukan juga untuk jadi senjata tajam untuk memaksa orang. Tapi kuasa itu untuk pengabaran Injil. Membuat orang terima cinta kasih Allah. Kemudian meresponi cinta kasih Allah dengan cinta kasih yang sejati untuk taat kepada Allah. Itu kerajaan Allah.
Yesus pada waktu naik ke sorga yang kita rayakan pada hari ini, dia itu dinobatkan. Saudara tahu betul, ketika seorang raja dinobatkan, itu banyak sekali masih musuh-musuhnya. Ya, kita lihat baca di Perjanjian Lama, Daud misalnya. Ketika dinobatkan, bahkan sudah banyak sekali orang masih membenci dia. Seorang raja, ketika dia dinobatkan, dia sudah menjadi raja. Secara de jure, secara hukum, dia penguasa atas segala sesuatu. Tetapi masih banyak orang yang tidak taat. Nah, nanti lihat dah bulan Oktober ya saudara. Ya, kita sih cukup yakin lah kelihatannya Pak Jokowi akan dilantik jadi presiden. Oktober ya, kalau nggak salah ya. Ya, Oktober. Tapi mungkin pada saat itu masih banyak yang nggak terima. Tetapi apakah kalau banyak yang tidak terima dia bukan raja, dia bukan presiden? Presiden. Persis. Ketika Yesus naik ke sorga, dia dinobatkan sebagai raja, duduk di sebelah kanan Allah. Karena itulah dia disebut segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tangannya. Karena itulah kita bisa sebut Yesus adalah raja di atas segala raja. Dan karena itu pula saudara sekalian di dalam Alkitab berkali-kali disebutkan bagaimana Yesus yang di sebelah kanan Allah itu adalah penguasa lebih tinggi dari semua kekuasaan dan kerajaan. Saya akan bacakan Efesus 1:20-21. Efesus 1:20-21 berkata begini. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini pegang kebenaran ini. Yesus yang mati dikatakan saudara, Yesus yang dibangkitkan, Yesus yang didudukkan, yaitu berarti naik, duduk di sebelah kanan Allah. Dia yang duduk sebelah kanan itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama lain yang dapat disebutkan. Nama itu kalau Alkitab biasanya punya pengertian otoritas. Di dunia ini banyak otoritas. Orang anggap si ini hebat, si itu hebat, si ini hebat, si itu hebat. Tapi dikatakan Yesus yang duduk di atas tahta, Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, Yesus yang dinobatkan sebagai raja pada hari kenaikannya ke surga itu, dia lebih daripada otoritas-otoritas itu. Demikian pula dikatakan di dalam 1 Petrus. Saya enggak tahu oke ini. 1 Petrus 3 ayat 22. 1 Petrus 3 ayat 22. Dikatakan begini, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Itu yang Yesus katakan. Segala kuasa di bumi, di sorga dan di bumi telah diberikan kepada dia. Pada waktu penobatannya. Secara de jure, dia adalah penguasa. Tetapi yang namanya seorang raja, kesempurnaan sebagai seorang raja itu adalah ketika seluruhnya, seluruh rakyatnya bertekuk lutut mengakui dia raja. Itu terjadi kapan saudara? Pada waktu kedatangan yang kedua kali. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, segala yang di bumi, di bawah bumi, di atas bumi akan bertekuk lutut di hadapan Yesus, akan mengaku Yesus adalah Lord, Master, King. Tapi saat ini antara kenaikan Yesus ke surga sampai kedatangan Yesus yang kedua kali ada satu masa, ada satu waktu yang disebut dengan masa anugerah. Yesus memerintah dalam kerajaannya untuk mengeksersai cinta kasihnya yang dinyatakan di atas kayu salib supaya orang bertobat, percaya kepada Injil, berubah dan kemudian takluk oleh cinta kasih. Hatinya menjadi takluk oleh Injil, oleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan karena itulah saudara kita melihat dunia ini saat ini ada yang percaya seperti saudara dan saya, kita belajar mulai takluk, mulai taat. Tapi ada orang yang masih sangat kurang ajar terhadap Yesus. Ini rakyatnya tapi masih
nakal, bengal, melawan Yesus. Saudara, inilah masa ketika Alkitab menyebut di ladang itu ada gandum. Nah, tapi ada lalang juga. Ada lalang. Boleh nggak langsung dicabut lalangnya? Jangan, katanya. Nanti waktunya tiba, penghakiman Allah akan memperlihatkan gandum dan lalang. Itu adalah pada masa penghakiman ketika Yesus datang kedua kali. Saat ini Yesus selalu memberi kesempatan. Yang kelihatannya jahat, kelihatannya tidak punya lagi kebaikan apapun, Yesus kasih kesempatan untuk apa? Bertobat, percaya kepada Injil, menjadi warga kerajaan Allah. Sampai semuanya akan ditaklukkan. Saudara sekalian, itu yang Alkitab katakan di dalam 1 Korintus 15, 25 sampai 26. 1 Korintus 15, 25 sampai 26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara sekalian, zaman dulu kalau ada orang perang, kan ini ada panglima perang, sana ada panglima perang, mereka berantem. Ini berantemnya bisa bulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Perang Dunia Kedua aja yang senjatanya sangat canggih itu lama sekali baru berhenti. Lama sekali perang. Pada akhirnya tentara musuh akan ditaklukkan. Ketika panglima perang tertingginya itu berhasil dikalahkan. Nah, zaman dulu saudara sekalian sangat lazim untuk menunjukkan kemenangan. Panglima perang yang kalah itu, saudara, ditaklukkan, ya kadang-kadang dipenggal kepalanya. Tapi kalaupun masih hidup, dijatuhkan ke tanah, kemudian kepalanya diinjek. Ya, diinjek. Ya kalau sekarang sih kita anggap itu kejem bener, nggak perlulah sampai segitu. Ya saudara, kalau zaman dulu kan ribuan tahun yang lalu, kebiasaan seperti itu ada di dalam masyarakat pada waktu itu. Untuk menunjukkan apa? Kemenangan mutlak dari sang pemenang. Kekalahan mutlak dari yang loser, yang kalah itu. Ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi yang ditaklukkan itu musuhnya. Yang terakhir yang Yesus taklukkan, paling terakhir, final. Apa itu? Dikatakan adalah maut. Maut. Saudara, maut ini, kita tahu ya, disebut upah dosa adalah maut. Artinya saudara sekalian ketika Yesus akan meniadakan. Nah saudara bacalah di dalam kitab kisah Wahyu. Pada akhirnya maut dan alam maut, setan dan semua pengikutnya dibungkus oleh Yesus, dibuang ke dalam neraka. Semua itu pada akhirnya. Tetapi pada pihak lain buat umat, buat warga kerajaan Allah. Dia takluk kepada Allah, takluk kepada Yesus Kristus. Bukan sebagai orang yang dibinasakan, tapi sebagai seorang yang mendapatkan hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal ini, hidup yang tidak lagi digerogoti oleh kematian. Hidup yang tidak lagi digerogoti oleh sakit, kedukaan, tapi hidup yang sempurna bersama dengan Allah. Itulah ketika Yesus datang kedua kali. Tetapi sebelum dia datang, dia katakan dia akan memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Sekarang ini belum. Karena itulah saudara, kita hidup seperti gandum di tengah lalang. Kita hidup seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita harus banyak mengalami kesulitan, kedukaan. Tapi kita harus beriman, kita harus percaya. Yesus yang memegang tahta pemerintahan, Yesus yang secara de jure sudah sebagai raja atas segala raja, nanti secara de facto, secara faktanya, semua akan bertekuk lutut di hadapan Yesus. Itu yang dikatakan dan dijanjikan oleh Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Dikatakan begini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama atas segala nama. Supaya apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala di lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketika semua bertekuk lutut, semua mengaku, itulah kerajaan Allah menjadi sempurna. Pada saat apa? Saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tetapi saat ini kerajaan Allah itu, pemerintahan Allah itu, Yesus sebagai raja, Yesus sebagai penguasa sudah sedang bekerja dan beroperasi di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kehidupan sosial kita, di tengah-tengah kehidupan budaya kita. Dan karena itulah maka mengapa dalam bacaan kita tadi, Matius pasal 28, Yesus bukan hanya berkata segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada aku. Enggak hanya itu, tapi kemudian dia berkata apa? Pergilah ke seluruh pelosok dunia. Masuk ke dalam semua kehidupan manusia. Tempat pekerjaan kita, di keluarga kita, di sekolah kita, di tempat pergaulan sehari-hari kita. Bahkan secara geografis sampai di tempat-tempat yang paling jauh dan tempat paling gelap. Untuk apa? Mengabarkan Injil. Mengapa kita mengabarkan Injil, saudara? Supaya orang kembali kepada Allah, bertobat kembali kepada Allah. Ya, tolong slide-nya di. Supaya orang kembali kepada Allah. Kita mengabarkan Injil, orang bertobat, orang percaya, dia kembali kepada Allah untuk menjadi warga negara kerajaan Allah dan menjadi murid-murid Yesus. Saudara, ketika Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Itu persis kayak apa, saudara? Dia bilang gini, aku sudah dilantik sebagai raja. Aku sudah dinobatkan sebagai raja. Tetapi masih banyak yang belum taat. Masih banyak hatinya belum diserahkan kepadaku. Masih banyak orang yang hatinya tidak tunduk padaku. Bagaimana caranya supaya mereka tunduk? Yesus bilang, aku kirim engkau prajurit-prajuritku, tentara-tentaraku. Aku kirim ke seluruh pelosok. Taklukkan mereka. Tetapi bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan pistol, bukan dengan petasan yang kayak kemarin juga di Jakarta, tetapi dengan Injil. Cinta kasih Yesus yang berwujud dalam bentuk penebusan dan pengampunan dosa, penyelamatan yang dia lakukan di atas kayu salib, itu yang kita bawa. Jadi kita seperti utusan Allah, prajurit Allah, tentara Allah, pergi menaklukkan dengan membawa Injil keselamatan supaya orang kembali kepada Allah. Tapi itu baru satu langkah, kembali kepada Allah, menjadi milik Allah. Langkah kedua, harus menjadi pengikut-pengikut yang taat. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan. Kata Yesus kan, itu yang dia perintahkan itu apa? Undang-undang, hukum, peraturan. Supaya ditaati oleh pengikut-pengikutnya, oleh kita, oleh orang-orang yang nanti akan percaya oleh pemberitaan-pemberitaan Injil kita. Sebenarnya itu saudara yang Yesus ingin lakukan. Jadi Yesus kembali ke sorga. Kemudian dia berikan Roh Kudus. Dan melalui kuasa Roh Kudus itu murid-murid tersebar ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok. Sebagai orang yang diutus oleh Kristus. Sebagai prajurit dan tentara Kristus untuk pergi menaklukkan orang. Tapi dengan cinta kasih, bukan dengan pedang. Dengan cinta kasih, dengan Injil, dengan salib Yesus Kristus. Supaya mereka percaya kepada Yesus, mereka kembali kepada Allah. Dan mereka dididik untuk betul-betul taat. Pikiran mereka taat, hati mereka taat. Seperti halnya kita beribadah kepada Allah. Kita datang ke gereja, walaupun kita gak berlutut, tapi ini menunjukkan penyembahan kita, ketaatan kita. Tetapi saudara, lebih penting lagi adalah hati kita taat apa enggak? Pikiran kita taat apa enggak? Yesus tidak mau hanya badan kita yang taat, tapi seluruh worldview kita, cara berpikir kita, hati kita, filsafat hidup kita, etika kita, moralitas kita, itu taat kepada undang-undang Yesus, kepada perintah Yesus. Itu yang Yesus inginkan. Nah, kita pikir bagaimana mungkin bisa? Roh Kudus memberi kita kekuatan. Roh Kudus memberi kita kuasa. Betul kita lemah, tapi karena itulah kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan konteks hidup kita sulit karena masih banyak orang yang belum taat. Tapi disitulah kita harus berjuang. Lebih sungguh-sungguh, lebih berani.
Dunia sekarang sangat memusuhi Yesus. Baru mungkin beberapa tahun lalu kita heboh seorang Amerika meresmikan pernikahan sejenis. Kaget sekali. 2016 kalau nggak salah. Sekarang saudara sekalian, itu seperti sudah menjadi tren yang begitu luar biasa besar. Itu adalah satu cara untuk menyerang kerajaan Kristus yang mengajarkan moralitas yang benar, yang mengajarkan etika yang benar, yang mengajarkan filsafat yang benar, yang mengajarkan teologi yang benar. Lewat berbagai cara, budaya manusia, film-film, media sosial dan sebagainya mencoba menghancurkan keluarga-keluarga dan pernikahan dan hubungan seksual yang benar. Kita lihat itu terjadi. Berarti kita menghadapi kondisi yang lebih sulit. Tapi disitulah kita berjuang lebih keras lagi untuk menegakkan kehidupan yang kudus. Dan di Indonesia kita beberapa bulan terakhir mendengar istilah pasca kebenaran, post-truth. Istilah itu muncul beberapa tahun lalu ketika Donald Trump kampanye jadi presiden. Dan itu mengerikannya luar biasa. Pasca kebenaran itu, saudara, bukan lagi tidak mau ikut kebenaran, bukan saja tidak mau ikut kebenaran, tapi memelintir kebenaran. Dan apa yang tidak benar, apa yang palsu, apa yang hoax, dijadikannya benar. Gara-gara sering ngomongin, gara-gara sering diposting dan sebagainya. Dan orang sekarang menjadi sangat sulit lagi untuk menerima kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Gitu. Nah, itu perjuangan kita yang luar biasa. Yesus bilang kita adalah ragi. Kerajaan Allah itu seperti ragi. Dia merambat pelan-pelan. Seperti garam. Seperti terang yang mungkin tidak sangat langsung menerangi seluruh dunia. Tapi pelan-pelan seperti lilin kecil kita menerangi. Yesus dikenal sebagai raja. Yesus dikenal sebagai penguasa. Adalah ketika umatnya mau taat, takluk kepada dia sebagai raja. Pada ujungnya nanti semua orang akan melihat Yesus Raja, Yesus Tuhan. Tapi saat ini belum kelihatan sangat sejelas. Dan kitalah yang bertanggung jawab untuk memperlihatkan hal itu kepada orang banyak. Melalui apa? Hidup kita yang taat, murid yang taat, yang sungguh-sungguh menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Melalui hidup kita yang mengabarkan Injil, membawa lebih banyak orang untuk takluk kepada Yesus, mengajar mereka sebagai murid-murid Yesus untuk taat kepada Yesus. Dengan demikian semakin kita melihat kemuliaan Kristus, kekuasaan Kristus, kerajaan Kristus dinyatakan di tengah-tengah dunia. Amin. Mari saudara kita akan berdoa bersama. Bapa yang di sorga, biarlah firman-Mu boleh terus berbicara kepada kami. Biarlah kami boleh terus diingatkan bahwa hidup kami bukan saja diikat oleh aturan-aturan manusia dan aturan-aturan negara, tapi lebih mendasar, lebih penting adalah bahwa hidup kami diikat oleh peraturan-peraturan kerajaan Allah. Yesus Raja atas segala raja. Kami adalah rakyatnya yang harus belajar taat, tunduk, dan takluk. Kami serahkan diri kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, bisnis kami, hidup sehari-hari kami. Sungguh-sungguh kami bisa mempunyai satu keyakinan, kepercayaan kepada ketuhanan Kristus yang merajai kami, menguasai kami. Tolong kami untuk tidak pernah mau jadi raja-raja kecil. Tolong kami untuk tidak pernah mau menjadi penguasa-penguasa kecil di mana kami mengatur hidup kami, keluarga kami, bisnis kami berdasarkan kemauan kami, agenda kami, peraturan kami. Lupa kepada penguasaan Kristus, aturan Kristus, kemauan Kristus. Tolonglah kami untuk taat tunduk kepada Raja di atas segala raja, Kristus yang adalah Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.